Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bapak. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita mulai dengan saya ulang lagi. Mohon izin untuk dinyalakan kameranya bagi yang tidak berhalangan. Silakan untuk dinyalakan kameranya. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahu adzim. Yang saya hormati kepada para mahasiswa sekalian. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah, salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam ini, sebelumnya mari kita sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam perkuliahan kita. Berdoa mulai. Ya Rabbi wa ya Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Berdoa selesai. Oke, sebentar. Silakan dibuka kameranya. Saya foto dulu. Nah, silakan. Biar kelihatan wajah itu dan wajahianya. Ya, kelihatan kan? Ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini dalam perkuliahan perdana. Tentunya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang sedang menjalankan. Oke, saya foto dulu. Saya awas action dulu ke kamera. 1, 2, 3. Oke. Selesai. Oke. Ya, para mahasiswa sekalian yang berbahagia, tentu kabar baik bagi kita semuanya. Kita menjalankan perkuliahan kali ini, insya Allah sesuai dengan jadwal. Apabila nanti ada jadwal yang berubah, mohon untuk dimaklumi ya. Berubah dalam hal ini karena pas ba'da maghrib itu mungkin ada sebagian kawan-kawan yang masih belum siap atau mungkin masih ada di kantor dan sebagainya. Kalau nanti ada perubahan ba'da isya dan sebagainya, yang terpenting adalah perkuliahan berlangsung dengan aman, tertib, saudara mengikuti semuanya. Perubahan itu kita lihat di kuliah online saja. Misalkan pertemuannya dari jam berapa, mulai jam berapa di perkuliahan online. Hari ini kebetulan saya pas bisa melaksanakan perkuliahan online-nya pada pukul 18.30
ya maka saya akan berusaha pada pertemuan-pertemuan berikutnya pada pukul itu. Tapi apabila ada perubahan, nanti mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan ya. Mohon izin, apakah di kelas kita ini sudah ada ketua kelasnya? Saya Pak ketua kelasnya. Oh, Mas Afif ya. Ya, dan Terima kasih, Mas Afif. saya juga ada pembantu, bukan pembantu sih, maksudnya ada yang membantu juga PJM. Oh jadi iya. mata kuliah itu ada tanggung jawabnya juga, itu ada Syifa Aulia Pak yang membantu saya. Oke, siap. Terima kasih ya Mas Afif dan Mbak Syifa. Semoga perkuliahan ke depan diberikan oleh Allah SWT kemudahan, kelancaran. Amin. Ya, nanti dalam perkuliahan ini apabila di tengah saya menyampaikan materi, ada pertanyaan dan sebagainya, mohon silahkan ditanyakan ya terkait tentang perkuliahan kita. Oke, saudara sekalian, tentu sudah kenal ya dengan saya. Saya sudah memperkenalkan diri di kuliah online kita. Saya Asrori MA, kebetulan beberapa semester ini mata kuliah yang saya ampu adalah diantaranya ada pendidikan agama Islam, pendidikan karakter, dan mata kuliah MKCU lainnya. Jadi pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya memang saya diberikan tugas oleh Universitas Dian Nusantara untuk mengampu mata kuliah pendidikan agama Islam. Saya berharap dan berdoa kepada saudara sekalian yang sebanyak 38 mahasiswa ini, perjalanan ke depan adalah perjalanan panjang yang harus kita lalui bersama. Maka tentunya waktu yang sangat panjang ini gunakan dengan sebaik-baiknya. Absensi kehadiran itu sangat penting. Jadi, misalkan Anda pada saat ini hadir di awal, kemudian keluar dari Zoom kita, masuk lagi nanti pada akhir-akhir perkuliahan, bisa juga. Tetapi kalau nanti terlewatkan, mohon izin apabila tidak terabsen ya. Rekam itu ada di Google Meet kita, itu berapa lama durasi waktu saudara berada di kuliah online ini, semuanya nampak dan ada. Saudara sekalian yang berbahagia, ada yang ingin saya sampaikan sebelum perkuliahan materi ini berlangsung, di antaranya tentang kontrak perkuliah kita. Oke. Kontrak perkuliahan yang harus kita taati bersama, dan apa saja yang bisa kita lakukan dalam perkuliahan ini, saya sampaikan ya. Apakah kelihatan? Kelihatan, saya. Oke. Terlihat Bapak. Terima kasih. Kontrak perkuliahan atau pedoman perkuliahan mahasiswa pendidikan agama Islam, ada dosen saya Asrori MA. Terlanjutkan. Ya, saya yakin kontrak perkuliahan ini ada juga yang sudah disampaikan oleh dosen-dosen yang lain. Boleh jadi setidaknya intinya samalah. Yang mana perkuliahan kita ini berlangsung sebanyak 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan terkait tentang materi kita, dan 2 kali pertemuan itu ada UTS dan UAS. Kemudian jumlah mahasiswa yang mengumpulkan tugas, ya ini minimal ada 2 kali tugas nanti, yaitu TB1 dan TB2. TB1 saya sampaikan nanti sepertinya pada pertemuan kedua besok. TB3 atau TB2 itu akan saya sampaikan pada pertemuan setelah UTS. Nah, apa yang saudara lakukan dalam melaksanakan tugas besar 1 dan tugas besar 2, diantaranya seperti pada semester lalu, saya meminta kepada para mahasiswa untuk membuat makalah karya tulis ilmiah, misalkan terkait tentang bagaimana dampak korupsi di lingkungan saudara, misalkan, atau bicara tentang Islam di Indonesia atau peradaban Islam dunia. Saudara buat tugas, nanti ada aturannya, misalkan sebanyak 15 halaman,
ada covernya, ada kata pengantar, ada daftar pustaka. Dibuat sesuai dengan petunjuknya dan kemudian dikirimkan di Google Drive yang nanti saya akan kirimkan alamat Google Drive-nya. Saudara cukup mengirimkan yang namanya tugas besar itu dengan nama file, mulai dengan namanya dulu. Filenya namanya dulu, kemudian NIM-nya, mata kuliahnya, dan sebagainya. Yang penting adalah nama dulu ya, supaya lebih mudah untuk mendata siapa yang belum atau siapa yang sudah. Dan ada durasi waktu yang harus ditepati, misalkan TB1 dikumpulkan pada pertemuan paling akhir pada pertemuan 4 misalkan. Maka di pertemuan 4 sudah close, sudah tertutup, maka apabila ada mahasiswa yang kelewat tidak mengumpulkan, mohon izin, bisa jadi masalah terkait nilai TB-nya. Jadi intinya lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat, ikan gabus tanpa ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, dan tidak bertele-tele. Intinya itu. Jadi bagi mereka yang mengirimkan tugasnya duluan, maka saya akan berikan apresiasi, mungkin tambahan poin, dan bagi yang terlambat, ya otomatis nanti juga akan konsekuensinya seperti itu. Oke, saudara sekalian, ini ada tugas tadi. Tugas itu ada tugas besar 1, tugas besar 2, dan kemudian dalam perkuliahan online kita, nanti ada yang namanya perkuliahan mengerjakan kuis dan forum. Di dalam mengerjakan kuis itu secara otomatis ada nilai yang saudara dapatkan dari kuis yang saudara kerjakan. Misalkan ada 10 kuis, maka kerjakan durasi waktu misalkan 30 menit. Nah, itu kerjakan selama itu, dan kemudian ada forum yang saudara bisa tanggapi. Dan menanggapi forum bukan sebatas formalitas menanggapi, tapi bagaimana Anda memahami terhadap pernyataan atau pertanyaan di dalam forum yang kemudian Anda analisa dan Anda punya bahan semacam referensi dari mana saudara mendapatkan argumentasi itu sendiri. Setidaknya kalau mungkin Anda bisa ukur misalkan 1 lembar halaman gitu, itu bagus ya. Nanti nilai forum bergantung seberapa besar saudara menanggapi itu, dan juga seberapa kualitas tentang argumentasi saudara. Nah, ini ada beberapa nilai ya, penentuan nilai akhir hasil ujian belajar mahasiswa. Ada nilai lebih atau sama 80 sampai 100, hurufnya A, angkanya 4. Jadi kalau saudara konsen nilai kuisnya rata-rata 80, forumnya 80, terus kemudian tugas TB1, TB2-nya 80, kemungkinan akan bisa saudara akumulasikan mendapatkan nilai A atau angka 4. Tapi apabila kurang daripada itu, maka di situ ada 77,5 sampai kurang 80 itu amin. Kita ada beberapa poin terhadap nilai yang sudah bisa dapatkan. Saudara sekalian yang berbahagia, dalam menentukan nilai akhir ini akan digunakan pembebasan sebagai berikut. Nah, ini ada kehadiran perkuliahan 10%. 10% ini diambil dari misalkan saudara hadir tiap perkuliahan, maka diambil 10%. Tugas besarnya ada 20%. Forum dan kuisnya lebih besar, 30% ya. UTS-nya 20% dan UAS-nya 20%. Dan ini bisa berubah-ubah ya, karena dalam
daftar pengisian nilai ini, dosen punya hak untuk merubah mana yang bobot lebih besar. Tapi yang di sini saya sudah memberikan bobot yang lebih besar itu pada forum dan kuis. Jadi kalau saudara tidak mengerjakan forum, tidak mengerjakan kuis, ya otomatis akan kehilangan poin dari bobot yang besar ini sendiri. Nanti boleh jadi presentasi ini, bobot ini akan berubah ya. Intinya saya sebagai dosen tidak akan menghalangi atau mengurangi terhadap hak yang harus saudara dapatkan dari perkuliahan ini. Kasus yang kemarin terjadi ada sih mahasiswa yang sepertinya dia pede dengan hasil dari tugasnya, gitu kan. Baik itu dari kuis maupun dari tugas besar 1 dan 2-nya, tetapi ternyata ada kehadiran dia yang kurang gitu ya. Jadi, misalkan hanya 80% dari kehadirannya. Itu juga bisa pengaruh karena absensi itu penting terhadap hal ini. Jadi absensi di dalam kehadiran saat ini tatap maya virtual ataupun absensi yang nanti dilakukan pada perkuliahan online. Kemudian peraturan di kelas, ini kalau kita tatap muka gitu kan, dosen dan mahasiswa tidak benarkan mengikuti aktivitas perkuliahan jika terlambat hadir 15 menit. Dalam perkuliahan kita kan ada ya, tatap muka virtual ini setidaknya 15 menit sudah hadir di ruang Zoom. Berpenampilan tidak rapi, baik dalam berbusana atau potongan rambutnya. Maka berpenampilanlah yang rapi. Memakai, nah ini kalau tatap muka ya, sendal tidak boleh, jaket kaos yang tidak berkerah tidak boleh, atau tidak berpakaian sebagaimana ketentuan perkuliahan. Itu juga sama, dalam perkuliahan online kali ini harus berpakaian yang sopan, menutup aurat, apalagi kalau kita sedang belajar materi agama kita, usahakan berbusana yang rapi. Tentunya di dalam hal ini bagaimana kaidah-kaidah yang diatur dalam agama kita, baik itu yang laki-laki dan perempuan, bagaimana aurat yang mana yang harus ditutupi. Menggunakan HP untuk tujuan selain mencari bahan perkuliahan tidak diperkenankan. Kemudian mahasiswa diperkenalkan tidak mengikuti aktivitas kuliah jika sakit, pulang kampung, atau ada keperluan kepentingan lainnya. Membuat surat izin yang dilengkapi dengan, ini misalkan pas waktu perkuliahan ada sakit, walaupun kuliah online ya, itu bisa nanti kita dapat dispensasi asalkan saudara menunjukkan tentang keterangan dokter atau yang diketahui juga oleh dosen wali. Misalkan ada pulang kampung ke luar daerah yang tidak ada sinyal misalkan, bisa saja menunjukkan apa, mungkin tiket pulang perginya, ataupun bisa juga apabila kejadian mohon izin misalkan ada keluarga yang meninggal dunia, maka bisa menunjukkan surat atau keterangan yang menunjukkan bahwa ada keluarga yang meninggal dunia dan sebagainya. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 64% pertemuan mata kuliah tidak digunakan mengikuti UAS. Ternyata ada mahasiswa yang dalam 16 kali pertemuan hanya 6 kali pertemuan dia hadir. Maka itu bisa mengakibatkan tidak lulusnya dalam mata kuliah ini. Tugas dikumpulkan tepat waktu, oke. Ketika mengikuti ujian, baik UTS ataupun UAS, diwajibkan membawa kartu. Hadir tepat waktu dan membawa peralatan telah menyelesaikan kewajibannya. Ini telah menyelesaikan kewajibannya. Ada beberapa kasus yang terjadi pada mahasiswa kemarin. Mereka
belum memenuhi kewajibannya sehingga belum bisa mengikuti ujian. Tetapi ada juga yang diberikan dispensasi mengikuti ujian. Yang terpenting nanti setelah ujian berlangsung selesai melakukan kewajiban itu sendiri dan memberitahu kepada dosennya. Oke, saudara sekalian, ini beberapa kontrak perkuliahan kita. Ini Jakarta 3 September 2025, dosen pengajar. Dan ini harusnya ditandatangani oleh ketua kelas kita. Mas apa ya? Yang ketua kelas ya. Mas Afif ya. Oke. Ya, terkait perkuliahan ini, kontrak perkuliahan ada yang ingin saudara tanyakan, boleh. Ada yang mau ditanyakan? Kontrak perkuliahannya? Sudah ya. Yang hadir 33 dari 38. Masih ada 5 yang belum menunjukkan batang hidungnya. Muhammad Rafi Ramadan, Pak maaf saya belum bisa. Oke, masih di jalan pulang kerja Pak. Oh, siap, tidak apa-apa. Oke, lanjut, kita lanjut. Mas Afif, ada pertanyaan Mas? Tidak ada Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Materi kita apa saja ya? Rencana pembelajaran kita kayak tentang materi pada perkuliahan ini. Saudara bisa baca ya di kuliah online itu sudah saya sampaikan. Dan boleh juga mencari bahan-bahan yang terkait tentang tema-tema yang ada itu sendiri. Kita lanjutkan nih. Ya. Rencana pembelajaran semester. Nah ini bahan kajian kita ini nih. Yang pertama pembahasan tentang hakikat pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum yang hari ini akan kita pelajari ya. Kemudian beragama yang baik sebagai jalan menuju Tuhan. Jadi bagaimana agama itu menjadikan jalan kita untuk mentaati akan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, menjadi orang yang bertakwa. Yang ketiga, memaknai kembali iman, Islam dan ihsan dalam perspektif cinta. Ya, apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Iman tentunya ada 3 unsur yang harus ada di dalam diri kita terkait tentang keimanan. Tasdik bil qalbi, pembenaran di dalam hati, wal iqraru bil lisan, bagaimana kita mengucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan bagaimana kemudian kita mengaplikasikan dalam amal soleh itu iman. Itu iman bukan sekedar percaya. Islam yang artinya selamat. Orang yang beragama Islam berarti Muslim, berarti orang yang selamat. Kemudian ihsan itu dalam pemahaman agama kita adalah anta'budallaha karena satarahu wa idam takun tahu ta'innahu yamka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jika kita tidak melihat Allah, yakinlah Allah itu melihat kita. Kemudian menggapai ketenangan jiwa dan kebahagiaan melalui bertasawuf. Ini bagaimana kita diajak menjadi orang yang sehat jiwanya, bukan jasmani saja, tapi jiwanya sehat. Bila jiwanya sehat, menjadi ketenangan jiwa yang akan berpengaruh terhadap kebahagiaannya, baik dunia maupun akhiratnya. Kalau saudara pernah baca tentang tasawuf, bagaimana orang yang mempunyai ilmu bertasawuf berarti berilmu ingin mendekatkan diri kepada Allah, diantaranya dengan mensucikan hatinya, tazkiyatun nafasnya, jauh dari perilaku-perilaku maksiat, perilaku penyakit hati, iri, dengki, dan sebagainya. Muslim dan Al-Quran, interaksi ideal seorang Muslim bersama kitab sucinya. Ini nomor 5 ini, bagaimana
Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Sebagai seorang Muslim, Anda wajib tentunya membaca Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya. Maka apabila di antara saudara ada yang sampai saat ini belum bisa membaca Al-Quran, belajarlah. Nah, belajarlah kepada siapa? Bisa dengan kawannya yang sudah mahir, bisa kepada ustadz-ustadzah dan lain sebagainya, atau masyarakat yang bisa di sana. Kenapa? Karena Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Mana mungkin kita bisa menjalankan perintah di dalam Al-Quran apabila kita tidak mampu memahami terhadap isi daripada Al-Quran itu sendiri. Maka kita interaksi dengan Al-Quran sebagai seorang Muslim bersama dengan kitab sucinya, yaitu tentu Al-Quran. Yang keenam, fungsi dan peran masjid dalam pengembangan Islam. Ya, tadi mungkin di antara saudara ada yang barusan jamaah sholat di masjid. Nah, berarti itu termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid itu sendiri. Pentingnya moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini penting pada saat-saat ini. Karena apa? Karena timbulnya konflik horizontal antar umat beragama itu diakibatkannya kurang pahamnya terhadap pemahaman moderasi beragama. Memahami dirinya yang paling benar, kemudian menyalahkan orang lain. Itu tidak dibenarkan di dalam agama. Yang terpenting adalah bagaimana Islam mengajarkan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bagaimana kita bisa hidup rukun terhadap sesama umat beragama tanpa saling mencederai terhadap hal ini. Apalagi kalau kita lihat bagaimana umat beragama di Indonesia ini ada 6 ya yang agama yang mendapatkan legalitas dari negara. Makanya kita harus hidup rukun terhadap hal ini. Yang ke-8, membumikan Islam di Indonesia melalui akulturasi budaya. Ya, bagaimana ajaran Islam dengan budaya yang ada di lingkungan kita. Intinya budaya itu tentu tidak bertentangan terhadap agama yang kita yakini. Misalkan ada budaya yang jauh dari nilai-nilai agama, maka tentu juga tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam itu sendiri. Kalau silaturahmi, kumpul dengan warga, itu memang ajaran Islam kan mengajarkan perintah tentang silaturahmi. Tetapi ada budaya, misalkan budaya yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, maka bagaimana kita umat Islam itu meluruskan ke jalan yang benar. Misalkan ada berkorban atas nama bukan Allah, tetapi tujuannya untuk selain Allah, berarti itu tidak dibenarkan. Kemudian sistem ekonomi Islam, ada pembahasan nanti bagaimana ekonomi Islam itu sendiri. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam seperti apa? Apakah muamalah jual beli yang sudah ada lakukan saat ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak? Nanti kita pelajari. Menegaskan identitas sebagai Muslim di era global. Saudara pede percaya diri terhadap agama yang saudara yakini. Jadi saudara tampil bukan saja di lingkup regional, nasional, bahkan mungkin internasional. Sebagai seorang Muslim, saudara percaya diri dan saudara bekali dengan ilmu agama yang kuat, bekali dengan pengetahuan yang matang. Intinya imtak, iman dan takwa, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Insya Allah kalau Muslimnya mampu seperti itu, maka dia menjadi Muslim yang mampu bersaing di era global. 11, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek dan perspektif Islam. Ya, teknologi yang sekarang hadir di tangan para mahasiswa sekalian, jangan sampai
kemudian menjadikan senjata yang dalam arti perilaku yang negatif karena kemajuan teknologi, tetapi kita memahami bagaimana teknologi itu dalam perspektif Islam. Ya, satu contoh misalkan, kalau dulu boleh jadi untuk melihat kapan waktu sholat misalkan, kapan tiba beduk maghrib misalkan, dulu masih susah, tapi sekarang begitu canggihnya, bagaimana kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, bukan menjadi mudarat bagi masyarakat. Intinya, teknologi yang maju itu tidak menjadikan dia lupa terhadap kewajiban dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ke-12, pendidikan anti korupsi sebagai implementasi konsep iman. Nanti diajarkan bagaimana pendidikan anti korupsi sebagai implementasi konsep iman. Orang beriman yang meyakini akan keberadaan Allah SWT, tetapi pada sisi lain dia melakukan perilaku korupsi misalkan. Maka bagaimana tuh imannya? Bahkan mohon maaf, apabila kita lihat kasus-kasus yang terjadi pada saat ini, korupsi-korupsi itu banyak orang-orang yang bergelar, mohon maaf, tokoh masyarakat, mungkin orang yang berilmu, bergelar kiai ataupun haji, kok bisa melakukan korupsi misalkan. Itu bisa jadi. Kenapa? Ya, karena kan boleh jadi karena sistem, boleh jadi karena ada tekanan politik. Ya. Yang kasus terjadi yang baru ini, bagaimana kasus kuota haji ya, yang tempat rame, dan juga tentu kasus itu kepada mantan menteri agama lagi. Dan yang terbaru kasus tentang menteri pendidikan ya, yang menciptakan ya tentang kurikulum merdeka, tetapi mohon maaf, boleh jadi orang yang buat sendiri tidak merdeka. Jadi itu bisa terjadi. Maka ini penting bagi kita bagaimana punya kuat konsep iman yang kuat untuk menangkal korupsi. Kemudian ada emansipasi wanita dalam perspektif Islam. Nah, ini penting juga bagaimana saudara memahami sebagai sosok wanita yang bekerja dan juga sosok wanita yang punya tanggung jawab terhadap keluarganya nanti seperti apa. Kemudian hubungan keluarga harmonis melalui pernikahan. Oke, pada materi ke-14 membahas tentang keluarga harmonis melalui pernikahan. Ini penting ya. Mungkin di antara saudara ada juga yang sudah menikah, ada juga yang sudah punya keluarga, ada juga yang sedang mencari-cari. Maka penting ketika ilmu-ilmu ini saudara dapatkan, tidaknya saudara insya Allah mempunyai yang namanya pemahaman ilmu pengetahuan dan juga terhadap kalau mau milih calon suami, calon istri, sudah tahu caranya seperti apa. Itu materi yang akan kita bahas pada semester ini dari bab 1 sampai bab 14. Ada yang ingin saudara tanyakan? Materi-materi itu bisa saudara dapatkan, boleh cari buku-bukunya, boleh juga saudara cari di internet, di jurnal, untuk menambahkan ilmu pengetahuan yang saudara ingin dapatkan. Jadi sehingga nanti sebagai seorang sarjana, mungkin jurusan komputer, sarjana jurusan yang lain, sudah dibekali bagaimana mata kuliah pendidikan agama Islam itu sudah diajarkan di kampus kita. Jadi saudara menjadi mahasiswa yang cerdas secara religius, cerdas secara intelektualitasnya, cerdas emosionalnya, dan sebagainya. Oke, saudara sekalian, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, tetapi kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan terlebih dahulu. Lanjut.
Kita lanjutkan ya. Yang lain pada kemana ini? Kok di-off-kan kameranya? Masih bekerjakah? Atau bagaimana? Nah, oke. Kelihatankah kita masuk ke materi kita? Pak. Kelihatan Pak. Lihat. Oke, ini ya. Hakikat pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Tujuannya mempelajari dari materi ini, mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu dan memahami tentang konsep Islam. Pendidikan yang sebenarnya adalah pendidikan yang bertujuan mewujudkan akhlak atau budi pekerti yang luhur. Akhlak ya. Di samping itu, Islam tidak hanya mementingkan pemerolehan ilmu yang dipelajari saja, aspek kognitif, pengetahuan, melainkan juga pengamalan, yaitu ilmu yang diperolehnya, yaitu aspek afektif, sikap, dan psikomotorik untuk keterampilan. Jadi kalau saudara itu misalkan diajarin tentang iman, tentang percaya, bagaimana sikap saudara nih ketika kita berhadapan tentang kemaksiatan. Terus kemudian bagaimana tentang keterampilan saudara ketika diajarkan tentang iman itu sendiri. Jadi ada 3 ya, ada kognitif, ada afektif, dan psikomotorik. Afektif terkait tentang sikap, kognitif terkait tentang pengetahuan, dan psikomotorik terkait tentang keterampilan. Apa perintah Allah terkait tentang keterampilan? Ya, diantaranya ketika kita mendengar azan, bagaimana kita menjalankan perintah Allah, menjalankan yang disebut dengan sholat 5 waktu. Pendahuluan kita lanjutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 4 dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Jadi yaitu manusia yang bagaimana? Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia yang berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Rumusan ini masih bersifat abstrak dan kalau dikembangkan lagi akan membutuhkan uraian yang sangat panjang, mengingat untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang luhur tersebut diperlukan suatu proses dan upaya yang kondusif. 2 tujuan diantaranya tujuan yang tercantum dalam rumusan di atas adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman. Nah, bagaimana membangun manusia yang beriman dan manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian manusia yang berbudi pekerti luhur. Dengan demikian pendidikan yang diberikan di perguruan tinggi diharapkan dapat mencetak manusia, dalam hal ini mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan dan dapat berbudi pekerti yang luhur. Dalam arti bermoral baik dan berakhlakul karimah. Untuk 2 tujuan itu nampaknya pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam, mempunyai peran yang sangat besar dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, persoalan yang muncul adalah bagaimana mengupayakan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum dapat berimplikasi terwujudnya insan-insan seperti di atas. Adalah masalah besar dan tidak gampang untuk merealisasikannya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan berbagai alternatif, upaya, dan tulisan ini hanya merupakan sumbangan kecil dalam rangka ikut memikirkan terwujudnya tujuan luhur tadi. Apa diantaranya? Manusia yang beriman dan bertakwa,
kemudian manusia yang berbudi luhur, manusia yang siap jasmani dan rohaninya. Itu yang diharapkan bagaimana mahasiswa Undira adalah mahasiswa yang tadi iman dan takwanya kuat, kemudian akhlaknya yang mulia, bersiap jasmani dan rohani, berwawasan luas global ya. Kemudian konsep pendidikan menurut Islam. Islam merupakan suatu agama yang ajarannya bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Itu Al-Quran ya, sebagai Rasulnya. Dan dalam bukunya, Islam ditinjau dari berbagai aspek oleh Harun Nasution, menguraikan dengan panjang lebar berbagai segi dan ilmu yang menjadi cakupan atau pembahasan Islam. Berbagai aspek atau segi ini terambil dari konsep-konsep yang ada dalam dua sumber aslinya. Apa sumbernya? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassakum bihima kitaballahi wa sunnati rasulillahi. Telah kutinggalkan dua hal, dan apabila engkau berpedoman terhadap dua hal itu, maka engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua hal itu apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi, saudara sekalian yang berbahagia, bagaimana kita sebagai manusia dan juga sebagai mahasiswa untuk tetap berpedoman. Bagaimana cara kita berpedoman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Berkaitan dengan ini, pendidikan atau dengan kata lain konsep pendidikan menurut Islam, konsep pendidikan menurut Islam, M. Atiyah Al-Barashi, pakar pendidikan dari Mesir, mengatakan bahwa inti atau jiwa pendidikan Islam itu adalah budi pekerti. Ternyata inti dari pendidikan Islam itu adalah akhlak. Bagaimana kita menjadi mahasiswa yang berakhlak. Berakhlak yang seperti apa? Berakhlak yang mulia. Ini pula yang mana di dalam tugas Nabi kita Muhammad SAW itu adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Allah mengutus kepada Nabi kita itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi intinya akhlak ya. Bagaimana sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, pokoknya sesesa apapun kita, apabila kita tidak mempunyai akhlak, maka tidak jauh bedanya kita dengan makhluk lain yang tidak punya rasa malu, yang tidak punya rasa empati, yang mencemooh dan sebagainya. Oke, saudara sekalian, kita lanjutkan. Mencapai suatu akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya pendidikan itu sendiri. Hal ini tidak berarti bahwa pendidikan Islam tidak mementingkan pendidikan jasmani atau akal, ilmu, atau apapun segi-segi praktis lainnya. Tetapi maksudnya ialah bahwa pendidikan Islam memperhatikan segi-segi pendidikan akhlak, seperti juga segi-segi lainnya. Anak-anak didik membutuhkan kekuatan dalam hal jasmani, akal, dan ilmu, tapi mereka juga membutuhkan pendidikan budi pekerti, perasaan, kemauan, cita rasa, dan kepribadiannya. Jadi, saudara sekalian, ketika kita mempunyai ilmu, pengetahuan, agama, bukan berarti berhenti di situ belajarnya, tetapi bagaimana kita juga menggali ilmu-ilmu di luar itu. Anda ahli komputer, tetapi Anda menjadi insan yang soleh. Anda jago main game misalkan, ternyata Anda tahu waktu kapan saya harus main, kapan saya harus berhenti, kapan saya menjalankan perintah Allah. Jadi maksudnya begitu. Anda boleh belajar ilmu apapun dalam hal ini yang bermanfaat untuk kehidupan dunia maupun akhirat Anda. Tapi tentunya dari inti ilmu yang sudah didapatkan menurut Al-Abrasi itu bagaimana akhlak tadi ya. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Abrasi di atas, Harun Nasution menegaskan bahwa tujuan pendidikan dalam konsep Islam
tidak hanya mengisi anak dididik dengan ilmu pengetahuan dan mengembangkan keterampilannya, tetapi juga mengembangkan aspek moral dan agamanya. Konsep ini sejalan dengan konsep manusia yang tersusun dari tubuh, akal, dan hati nurani, yang yakni bersama konsep pendidikan seperti ini menghendaki bukan hanya pengintegrasian nilai-nilai kebudayaan nasional, tapi juga pengintegrasian ajaran-ajaran agama ke dalam pendidikan. Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu, tetapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu amaliyah. Artinya, seorang yang memperoleh suatu ilmu akan dianggap berarti apabila ia mau mengamalkannya. Anda punya ilmu komputer, kalau tidak diamalkan, apa artinya? Jadi ilmu harus diamalkan. Pepatah Arab mengatakan ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Pepatah ini menggambarkan bahwa suatu ilmu yang diperoleh seorang tidak banyak memberikan manfaat apabila tidak diamalkan atau tidak dipraktekkan. Dalam kehidupan berkaitan dengan hal ini, Al-Ghazali mengatakan manusia seluruhnya akan hancur kecuali orang-orang yang berilmu. Semuanya akan hancur kecuali orang-orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu itu akan hancur juga kecuali orang-orang yang beramal. Semua orang yang beramal pun juga akan hancur kecuali orang-orang yang ikhlas dan jujur. Jadi amalnya pun karena keikhlasan. Dengan pernyataan tersebut, Al-Ghazali menghendaki supaya setiap muslim mau belajar, kemudian beramal dan bekerja dengan ilmunya. Dan selanjutnya ikhlas dan jujur pula dalam perbuatannya. Lebih dari itu, semuanya tidak ada artinya di hadapan Allah apabila tidak dilandasi oleh iman yang benar kepada Allah atau tauhid. Karena menurut konsep Islam, semua ilmu dan amal harus selalu dilandasi oleh iman atau tauhid terhadap Allah. Jadi oleh karena itu dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Allah akan memberikan penghargaan dan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, pengetahuan yang dilandasi oleh keimanan yang benar kepada Allah. Ayatnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu akan menaikkan derajat kita bagi orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Maka dengan saudara kuliah di tempat ini adalah tempat yang benar, pada garis jalan yang benar. Anda ingin dinaikkan derajat oleh Allah dengan ilmu yang Anda ingin dapatkan, belajar dengan sekuat tenaga Anda, saudara sekalian, maka insya Allah Allah akan berikan jalan kepada kita. Sementara itu Al-Faruqi, seorang tokoh pencetus gagasan Islamisasi ilmu, mengatakan dalam salah satu bukunya berjudul Tauhid bahwa esensi peradaban Islam adalah Islam itu sendiri. Dan esensi Islam adalah Tauhid atau pengesaan Tuhan. Tindakan yang menegaskan Allah sebagai yang esa, pencipta yang mutlak dan transenden, dan penguasa segala yang ada. Bagi kaum muslimin tidak bisa diragukan lagi bahwa Islam, kebudayaan Islam dan peradaban Islam memiliki esensi pengetahuan, yaitu tauhid. Dengan demikian ada 3 komponen yang harus diperhatikan di dalam mengelola pendidikan, yaitu ilmu itu sendiri, kemudian pengamalan tersebut, dan tauhid yang menjadi dasar utamanya. Ilmu, amal, dan tauhid. Ilmu yang kita dapatkan, kemudian punya kewajiban diamalkan, yang didasarkan karena lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti masuk ke dalam ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ketiga komponen ini tidak dipahami dan tidak diberikan secara integral, maka akan sulit tercapai tujuan pendidikan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pendidikan Islam di perguruan tinggi umum tujuannya diberikannya pendidikan agama di perguruan tinggi menurut konsorsium ilmu agama membantu terbinanya sarjana beragama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam
rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional. Kalau tujuan pendidikan agama itu dirumuskan untuk pendidikan agama Islam, maka tujuan pendidikan agama Islam adalah membantu terbinanya sarjana Muslim, satu, mantap iman dan keyakinannya kepada Allah. Nah ini bagaimana saudara menjadi sarjana yang punya keimanan dan keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemahaman dan pengertiannya tentang azas, nilai dan norma agama Islam untuk disiplin ilmunya meningkat. Nah, yang ketiga, sikap toleran dalam kehidupan sosial. Nah, jadi itu bagaimana mantap keimanan keyakinannya, kemudian tentang pemahaman azas, nilai dan norma agama, dan ketiga, sikap toleran. Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah masalah materi pendidikan agama. Idealnya, materi pendidikan agama Islam diberikan di perguruan tinggi umum adalah aspek rasionalnya dan terkait erat relevansinya dengan kebutuhan pembangunan nasional yang menjadi kebutuhan bersama. Aspek ini sebenarnya merupakan bagian terbesar dari ajaran Islam. Dalam kenyataannya, materi pendidikan agama Islam yang acap kali tampak masih lebih banyak dalam aspek tradisionalnya atau aspek dogmanya, yaitu aspek ritualnya yang memang menjadi salah satu esensi dari ajaran Islam. Kecuali itu, alokasi waktu pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum dengan 2 SKS ya, pada umumnya dianggap terlalu sempit dan tidak mencukupi. Nah, 2 SKS ini diharapkan tadi itu, bagaimana saudara menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, manusia yang berbudi pekerti luhur, manusia yang sehat jasmani dan rohani, dan lain sebagainya. Boleh jadi juga kasus yang terjadi bagaimana tentang kompetensi dosen itu sendiri. Nah, itu juga pengaruh terhadap bagaimana mata kuliah pendidikan agama Islam itu benar-benar membentuk tadi itu. Membentuk manusia yang memang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, manusia yang berwawasan luas, cerdas. Nah, 3 masalah itu memberikan masalah-masalah penting yang terjadi. Nah, secara umum, pendidikan bergerak menuju kepada 2 sasaran yang sama meskipun dapat dibedakan, yaitu bermaksud melahirkan manusia-manusia yang cerdas dan berkepribadian, dan 2, dengan kecerdasannya itu dapat mengantarkan dirinya menjadi manusia yang siap menghadapi tantangan di dalam masyarakat. Jadi, pendidikan berperan sebagai transfer of knowledge dan transfer of value. Adapun tujuan pendidikan di Indonesia telah dirumuskan dalam undang-undang dalam rumah sistem pendidikan nasional. Terdapat 2 istilah yang sangat erat hubungannya dengan agama, yaitu iman dan takwa. Dengan demikian, untuk tumbuhnya manusia yang beriman dan bertakwa sebagian besar merupakan partisipasi dari pendidikan agama. Untuk menuju ke arah itu, pendidikan harusnya dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan output seperti yang diharapkan, yang intinya adalah manusia yang cerdas pikir, cerdas sikir, terampil kerja dan cerdas hati. Jadi bagaimana mengoptimalkan akal, kemudian juga bagaimana mengoptimalkan hati yang menjadi berpikir dan bersikir. Berkaitan dengan ini, Fuad Ansari, salah satu anggota Dewan Pakar HMI Pusat, menawarkan konsep pengajaran agama Islam di Indonesia melalui 2 determinan pokok, yaitu dengan substansi atau isi ajaran Islam dan 2 problema sosial yang sedang dihadapi oleh umat agar mampu menjawab tantangan sosial di masyarakat. Menurut Ansari, Islam harus dipahami secara utuh untuk diteruskan dan diajarkan pada generasi pelanjut umat. Keutuhan isi ajaran Islam harus dilihat dari 5 aspek kehidupan manusia, aspek akidah, bahwa hanya prinsip Islam yang bisa membawa manusia pada keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, aspek lingkungan substansi ajaran Islam yang meliputi tentang cara hidup sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai sosial. Yang ketiga ada aspek pemanfaatan sumber
sumber acuan untuk menggali substansi Islam secara lengkap atau kafah yang meliputi Al-Quran, Sunnah Nabi. Oke, yang keempat, aspek penguasaan ajaran Islam yang meliputi pemahaman kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif itu pengetahuan, afektif sikap, dan psikomotorik bagaimana keterampilan dalam mengaplikasikan Islam itu. Dan kelima, perjuangan menegakkan kebaikan dan menangkal kemungkaran sebagai bentuk bukti kedalaman keyakinan dan kebenaran Islam. Ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar yang artinya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, ya. Amsari menambahkan bahwa keyakinan akidah Islam tidak boleh berhenti pada upaya membuat seorang itu berKTP Islam. Nah, bagaimana ketika dia berKTP Islam dan juga bagaimana mengaplikasikan terhadap ajaran Islam sendiri. Oke, saudara sekalian, kita lanjutkan. PAI dengan agama Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, juga mempunyai arah tujuan serta peran seperti pendidikan pada umumnya. Pada dasarnya merupakan upaya pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat agar tujuan kehadirannya di dunia ini sebagai hamba dan khalifah. Tugas kita sebagai Allah ciptakan ini sebagai khalifah yang artinya pemimpin. Nah, untuk apa? Untuk bagaimana memberikan kesejahteraan kepada lingkungan, tercapainya sebaik mungkin. Potensi yang dimaksud meliputi potensi jasmaniah, fisik, dan potensi rohaniah non fisik, seperti akal, perasaan, kehendak, dan aspek spiritualnya. Pendidikan agama Islam diharapkan dapat menambah kualitas mutu masyarakat Indonesia yang menguasai iptek dan memberikan jiwa dan nilai-nilai Islam kepada mereka. Atas dasar, oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kita ketika mahasiswa ini punya pemahaman agama yang mendalam, insya Allah saudara termasuk orang-orang yang sudah mempelajari agama, yang sudah punya modal pemahaman agama itu, dan kemudian dengan dua SKS mata kuliah pendidikan agama Islam ini menjadikan semakin kuatnya kita menjadi manusia yang imtak, iman dan takwa, dan juga manusianya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologinya luar biasa. Di akhir perkuliahan ini, dalam akhir tulisan ini perlu ditegaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan pendidikan di Indonesia sebagaimana yang dirumuskan oleh sistem pendidikan nasional yang sangat luhur, dan untuk mewujudkan bukan hal yang mudah, harus ada yang kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan masalah ini. Khusus bagi pengelola, tentunya dari kampus Undira, Universitas Nusantara, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan Islam di Undira hendaknya menjadi perhatian yang serius demi tercapainya output yang berkualitas, kreatif, produktif, berbudaya, dan beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Alhamdulillah, daftar pustakanya. Oke, jadi saudara sekalian boleh bisa mencari materi-materi ini di tempat yang lain. Oke. Ya, kita lanjutkan saudara sekalian. Sudah saya sampaikan materinya, masih ada di ruang Zoom. Halo, bagaimana? Masih ada yang ingin saudara tanyakan? Mas Helmi? Aman, Pak. Aman? Oke. Mbak Talita Amalia? Mas? Iya, Pak. Aman, Pak. Ketua kelas tadi? Aman. Ada, ini nonim namanya siapa ini? Bapak Mas, namanya siapa Mas? Yang ada kumisnya. Izin saya, Gimana, Pak. Mas? Izin, Ya. Pak, saya. Aman? Ya. Aman, Ya, Pak. betul. Aman. Siap. Kok Siap, nggak ada Pak. namanya ya? Masa, Pak? Iya. Saudara pakai coba HP saya. ya? Iya, saya di melalui handphone, Pak. Izin, Pak. Iya, kecil gitu layarnya. Oke. Iya, Pak. Siap. Mas siapa, Mas? Mohon izin. Izin, Pak. Muhammad Harun Taufik, Pak.
Iya, luar biasa ya. Tadi ada Harun Nasution tadi. Ya, nyerempet-nyerempet, Pak. Nyerempet-nyerempet. Sepertinya Profesor Harun Nasution itu rektor pertama UIN Jakarta tuh, Mas. Sepertinya Iya, betul, Pak. ayah ibunya dulu ngidolin Harun Nasution ya. Semoga rezekinya seperti Prof. Harun Nasution. Amin. Amin, amin. Terima kasih, Pak, doanya, Pak. Oke, gimana Mas Harun? Aman? Ada pertanyaan? Aman, Pak, aman. Alhamdulillah, Pak. Oke. Ya. Kalau aman, saya lanjutkan absensi. Bagaimana? Boleh, Pak. Itu yang Oke. ditunggu-tunggu, Pak. Kita lanjutkan ya. Ada 36 mahasiswa yang hadir nih. Mohon dibuka ya. Jangan lupa nih. Dibuka kameranya biar saya kenal wajah tuh dan wajah ianya. Oke, kita absen ya. Syahrizal. Syahrizal Ramadhani ada? Syahrizal nggak ada ya? Kemudian ada Risa Raina. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Risa tinggal di mana? Aku tinggal di Jakarta Barat, Kedoya, Pak. Deket. Oh ya, Kedoya. Oke, selamat. Sukses selalu. Selisia Zakia. Hadir, Pak. Ya, Seli tinggal di mana? Aku di Tangerang, Pak. Tangerangnya mana, Seli? Cikupa. Oh, jauh ya kabupaten ya. Iya. Dulu SMA-nya di? Aku di Seman 4, Kabupaten Tangerang. Oke, semangat. Helmi Atalah Priyono Putra. Helmi ada? Hadir, Pak. Ya, Mas Helmi tinggal di mana? Bekasi, Pak. Oh, jauh ya, lumayan ya. Lumayan. Posisi ada di mana nih? Di Ini rumah atau di mana? masih di kantor sih. Oke, semangat ya Mas. Kuliah terus, semangat. Oke. Makasih, Pak. Ya, siap. Mia Fitria. Hadir, Bapak. Ya, Mia tinggal di mana? Di Palmerah. Oke, lanjut. Afif Fadlur Rahman. Mas Ketua Kelas. Hadir Bapak. Ya, Mas Afif tinggal di mana? Saya di Jakarta Timur, Pak, kebetulan. Oke, siap. Zidki ya. Zidki Fatah Ananda Putra. Hadir, Pak. Ya, Mas Zidki tinggal di mana? Di Kebayoran Lama, Pak. Oke, lanjut. Siva Aulia. Hadir, Siva Pak. Aulia. Iya, Siva tinggal di mana? Di Kebonjeruk, Pak. Lanjut. Septia Ranisa ya. Apa nih? Ramdini. Hadir, Pak. Ya, Septia tinggal di mana? Di Kapuk, Pak, Jakarta Barat. Oke, lanjut. Muhammad Fauji Hakim. Hadir, Pak. Ya, tinggal di mana Fauji? Di Bayoran, Pak. Lanjut. Andes Putra Rahmatara. Hadir, Pak. Ya, Mas Andes tinggal di mana? Banjuruk, Pak. Lanjut. Desinta. Hadir, Pak. Desinta tinggal di? Saya di Sunter. Oke, Muhammad Arun Taufik. Muhammad Hadir, Pak, Arun. hadir. Oke, Mas Arun tinggal di mana? Iya, tadi Mas Arun ya. Iya, Pak. Di Kedoya, Pak. Tinggal di mana Mas Arun? Di Kedoya, Pak, izin. Oke, semangat ya Mas. Oke, Ya, Pak. Safira Rafelia. Hadir, Pak. Ya, Safira tinggal di? Ciledug, Pak. Wah, tetangga saya. Celeduknya di mana Safira? Di depan SMA 3. Bapak guru saya pas kelas pas SMA kelas 3, Pak. Masya Allah, ini ya ketemu lagi dengan kamu ya. Safira Iya, mana Pak. coba? Coba Safira mana nih? Maaf, Pak, saya lagi nyetir baru pulang kantor, Pak. Oh alah, kamu angkatan berapa Safira? 24, Pak, kemarin, Pak. Oh kemarin ya, oh iya ya, barusan Saya MIPA lulus 1, kemarin. Pak. Loh, MIPA 1 kan si siapa itu ya? Yang tetangga saya yang anaknya pilot itu, Pak Bambang ya? Lah, Bapak saya, Bapak Bambang. Oh iya ya, salam ya sama teman-teman ya.
Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, mantap. Ternyata saya reuni dengan murid saya ini. Oke, tadi Sevira ya. Oke. Mana lagi siapa? Sekarang siapa ya? Mohon izin. Tadi mana tadi? Sevira. Kemudian Noval, Rafif, Takiudin. Noval. Hadir Pak, hadir. Ya, Noval tinggal di mana? Di Pademangan Pak. Lanjut Noval, Muhammad Fatul Mubayyin Hukmi. Hadir Pak. Namamu keren banget ini. Aduh. Iya Pak. Makasih Pak. Di mana tinggalnya Mas? Di Kalideres, Jakarta Barat. Dulu SMA-nya di mana Mas? Di SMA 94. Oh mantap. Ya lanjut ya Mas. Oke. Ada. Aduh. Kemudian Ahmad Fatul Ahkam. Hadir Pak. Ya. Di mana tinggal Mas Ahmad? Di Kalideres Pak. Lanjut, Erika Awalia Cipta. Hadir Pak. Erika tinggal di mana? Di Pluit Pak. Oke, Muhammad Rafli Ramadan. Muhammad Rafli Ramadan. Hadir Pak, hadir. Ya, Rafli tinggal di mana? Saya tinggal di Jakarta Barat Pak. Lanjut, Novi Fitria Ningsih. Hadir Pak. Lanjut, tinggal di mana Novi? Di Jakarta Pusat Pak, Kemayoran. Lanjut, Muhammad Irfan Dadi Bayhaki. Hadir Pak. Tinggal di mana Mas Muhammad Irfan? Di Bintaro Pak. Oke, Indriani Nurfadila. Hadir Pak. Ya, tinggal di mana Indriani? Di Puri Pak. Ya, Sausa Putri Febriani. Hadir Pak. Ya, tinggal di mana Sausa? Jakarta Pusat Pak. Jakarta Pusat. Oke, Gary Rizky Ramadan. Hadir Pak. Mas Gary tinggal di mana? Di Kalideres Pak. Oke, Talita Sifara Retisalya. Talita Siva hadir Pak. Ya, di mana Talita? Di Kota Bambu. Kiki Komara. Ya, Kiki Komara. Kiki Komara hadir Pak. Oke, Mas Kiki tinggal di mana? Saya di Palmerah Pak. Oke, Talita Amalia. Hadir Bapak. Tinggal di mana Talita? Di Setiabudi Pak. Hanan Febri Awanda. Hadir Pak. Ya, Hanan tinggal di mana? Pesing Pak, Jakarta. Oke, Bagas Andriansa. Hadir Pak, hadir Pak. Ya, Bagas tinggal di mana? Di Tangerang Pak. Ya, Tangerangnya di mana Mas? Di Cisauk. Oh, Cisauk, kabupaten ya, lumayan jauh ya Mas. Iya, Pak. Oh, Sadewo Maulana. Ini ada bupati kita nih, Sadewo. Hadir Pak. Ya, Mas Sadewo tinggal di mana? Saya di Bandangan Utara Pak. Oke, siap Mas. Ahmad Rofandi. Ahmad Rofandi. Halo Mas Ahmad. Mas Ahmad tidak ada ini. Lanjutnya Sahidu Triawan. Sahidu Triawan. Ya Pak, masih di jalan Pak, maaf Pak. Tapi hadir ya? Hadir Pak. Nah, Mas Sahidu tinggal di mana? Saya tinggal di Priok Pak. Oke, lanjut semangat. Zika Alia. Zika Alia. Hadir Pak. Hadir. Tinggal di mana Mas Neng Zilka? Jakarta Timur Pak. Oke, Noval Kurnia Sonjaya. Noval. Noval Kurnia. Halo Noval. Halo Pak. Hadir, Ya, hadir. Bang Noval tinggal di mana? Di Bekasi Timur Pak. Oke, semangat. Prasetyo Arif Nugroho. Hadir Pak. Ya, tinggal di mana Mas Arif? Bekasi juga Pak. Siap. Adelia Dias Megariski. Hadir Bapak. Ya, tinggal di mana Adelia? Di Cibubur Pak. Semangat. Novriat Fauzan. Hadir Pak. Oke, tinggal di mana Novriadi? Di mana Mas? Barat. Oke, semangat. Asma Maisaroh. Hadir Pak. Oke, siapa yang belum di absen? Ya, ada 36.
Ada 2 yang tidak hadir. Oke, alhamdulillah kita sudah pertemuan pertama kali ini. Alhamdulillah 36 mahasiswa hadir, ada 2 yang tidak hadir. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, apakah masih ada pertanyaan yang ingin saudara tanyakan atau sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Ya, besok pertemuan depan apabila ada jadwal yang maju atau mundur, mohon dimaklumi. Biasanya saya sukanya ba'da isya biasanya, tapi kalau tidak ada masalah tetap pada jam sesuai dengan tepat jam 18.30. Oke? Terima kasih atas perhatiannya dan saya doakan semoga lancar, semangat ya. Kuliahnya perjalanannya panjang, maka harus diniatkan dengan benar supaya menjadi orang yang apa tadi? Beriman dan bertakwa, berilmu pengetahuan dan berbudi pekerti yang luhur. Dan intinya bagaimana saudara mengamalkan Islam secara benar. Insya Allah, semoga Allah berikan kesehatan kepada kita, pertemuan pada pekan depan. Dan akhirnya apabila tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, oke, semangat kuliahnya. Terima kasih.